Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Rafiq Syahbey. Apa kabar para bey dan para hatun semuanya? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Baiklah, di sini saya akan membahas alur cerita film Barbarossa episode yang ketiga. Ratko mendapat sebuah surat dari Silvio di Iskandaria yang memberitahukan bahwa mereka telah menemukan penjual buku Sulaiman yang selama ini mereka cari. Lalu Ratko pun bersiap untuk ke Midili mencari Sulaiman. Baba Darwis masuk ke dalam sebuah gua dan Hizir pun mengikutinya. Setelah bertemu, Hizir pun langsung bertanya, "Siapa kamu? Mengapa Tuan Sulaiman memberikan kotak itu kepadamu?" "Duduklah Hizir," kata Baba Darwis. Dan Baba Darwis pun membakar serbuk dan menghembuskan ke arah Hizir. Lalu Hizir pun bertanya lagi, "Siapa kamu sebenarnya?" Baba Darwis pun menjawab lagi, "Aku teman ayahmu. Aku datang ke sini untuk menjadi temanmu." Lalu dia memberikan sebuah cincin kepada Hizir. Dan cincin itu adalah milik ayah Hizir. "Bagaimana kau tahu tentang ayahku?" tanya Hizir. "Dari alam jiwa," jawab Darwis. "Apa maksudmu?" tanya Hizir lagi. "Apakah kau mau aku ceritakan tentang sebuah kisah?" Ini adalah kisah seorang pelaut yang kepahlawanannya melegenda. Dia bertarung melawan 1000 tentara salib ketika dia sendirian dan mendapatkan kemenangan. Dia berlindung dalam kata hak. Orang itu bahkan bisa mengatur angin. "Siapa dia?" tanya Hizir. "Hayreddin." "Aku belum pernah mendengar tentang dia," kata Hizir. "Kau akan mendengar namanya suatu hari nanti. Semua orang di bumi, laut, dan sejarah akan mendengar namanya." Lalu Hizir bertanya lagi, "Di mana dia sekarang? Apakah dia sudah mati?" "Dia ada di dalam gua," jawab Baba Darwis. "Jika dia memilih jalan yang benar, dia akan terlahir. Jika dia memilih jalan yang salah, dia akan mati. Dan aku akan berdoa untuk jalan yang benar baginya." Sebelum pergi, Baba Darwis mengatakan kepada Hizir, "Kau akan tinggal di sini. Ada saatnya lahir dan ada saatnya mati." Hizir pun tertidur. Airabai datang menemui Oruts. Airabai meminta bantuan Oruts untuk mencari dan menemukan Ibu Muhammad yang diculik di lautan. Dan hanya Baba Oruts yang dikenal oleh Airabai yang mampu melakukan tugas tersebut untuk negara Mamluk. Ilyas berkata kepada Airabai, "Kami sekarang sudah tidak bekerja untuk UNITA lagi dan kami tidak memiliki kapal untuk berlayar." "Jangan khawatir tentang itu," jawab Airabai. "Kau tidak akan menyewa kapal dari UNITA lagi. Negara Mamluk akan membayar lebih mahal. Setelah kau mengurus pekerjaan ini, kau tidak akan kesulitan seperti menyewa kapal lagi, karena kau akan memiliki kapal sendiri." Mendengar itu, Oruts pun mengatakan akan mempertimbangkan dan memberitahukannya lagi nanti. Hizir sudah bangun dari tidurnya dan kembali ke toko buku Sulaiman dan bertanya, "Apa ini Tuan?" "Pria yang keluar dari tokomu memberiku ini." "Pria yang mana kau bicarakan?" tanya Sulaiman. "Pria yang kau berikan kotak itu, Tuan." "Kotak apa? Kau bingung. Orang seperti itu tidak pernah datang ke tokoku." Hizir pun semakin penasaran dan dia mengatakan, "Aku akan membuka rahasia ini, Tuan." Dia pun pergi. Sulaiman berkata, "Kau adalah kunci rahasianya, Nak." Pietro sedang di perjalanan untuk menjemput Ibu Muhammad yang sedang berada di tangan Theo. Pietro berniat setelah menjemput Ibu Muhammad, mereka pun akan pergi ke Roma. Ibu Muhammad sedang melihat bintang-bintang. Theo pun datang memberikan makanan agar dia tidak mati kelaparan. Baba Oruts memberitahukan kepada Despina bahwa dia akan pergi berlayar lagi, dan Despina pun senang karena Oruts akan membeli kapalnya sendiri. Dengan demikian Oruts tidak lagi ke penginapan dan bertemu dengan Isabel. Namun ternyata sebelum berangkat, Oruts tetap bertemu dengan Isabel untuk mencari tahu siapa yang menyewa kapal UNITA dalam waktu dekat ini. Isabel mengatakan,
Ada sebuah kapal yang diberikan oleh ayahku, tapi aku tidak tahu siapa pria itu. Oruts pun bertanya, apakah ada cara untuk menemukannya? Oruts meminta tolong pada Isabel. Aku akan melakukannya untukmu, jawab Isabel. Jangan salah paham, aku akan melakukan ini karena aku pikir sikap ayahku terhadapmu tidak benar. Oruts pun berterima kasih kepada Isabel. Setelah Oruts pergi, Isabel pun cepat-cepat ke ruangan ayahnya untuk mencari dokumen tentang kapal yang disewakannya. Dan Isabel pun mendapatkan informasi bahwa yang menyewa kapal tersebut adalah seorang pembunuh yang bernama Theo bermata satu. Di saat Isabel sedang melanjutkan pencariannya, tiba-tiba ayahnya datang. Ayahnya pun terkejut melihat Isabel berada di ruangannya dan bertanya, "Apa yang sedang kau cari, anakku?" "Aku hanya kehabisan tinta dan aku mencarinya di sini, ayah," jawab Isabel. "Oh, baiklah," kata ayahnya. Isabel pun izin untuk keluar ruangan ayahnya. Keesokan harinya, Isabel memberitahukan kepada Oruts bahwa penyewa kapal tersebut adalah Theo. Dia merupakan seseorang yang sangat kejam. Oruts bertanya kepada Isabel, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja," jawab Isabel. "Semua orang berjuang dengan monster di dunianya masing-masing, Oruts." Lalu Isabel berpesan kepada Oruts, "Kembalilah hidup-hidup, oke? Semoga perjalanan kalian menyenangkan." Oruts pun berkata kepada Ilyas, "Isabel sangat membantu kita. Jika tanpa dia, kita akan sulit untuk menemukan rute perjalanan kita. Aku harap dia tidak mendapatkan masalah karena itu." Baba Oruts ingin mencari anak buah Theo yang dipotong jari oleh Ibu Muhammad di perahunya. Oruts pun meminta Yereli untuk menambah 1 luka lagi agar jadi 35 luka di tubuhnya. Mereka pun bisa ke tabib untuk mencari informasi tentang kru kapal Theo tersebut. Di sini tabib sedang berusaha dengan kuat untuk membuat Antoine sadar dan hidup kembali. Ishak B meminta Niko untuk membeli ikan ke pasar. Hizir pun ingin pergi juga, namun Ishak B menahan Hizir untuk pergi. Ishak menceritakan tentang Yorgo yang menjadi musuh semenjak ayah mereka meninggal. Yorgo telah menceritakan semuanya. Ishak B pun tetap ingin mengejar Yorgo dan membunuhnya untuk membalaskan dendam. Zainab dan Hamzah sudah sampai di Pulau Midili untuk bertemu dengan Sulaiman dan menjelaskan semua hal yang terjadi pada Hamzah dan ayahnya. Tapi sebelum itu Zainab ingin bertemu dengan Hizir untuk menanyakan tentang sosok Sulaiman. Zainab pun menanyakan keberadaan Hizir pada pedagang di pasar. Pedagang itu pun menunjukkan Niko untuk mengantarkan mereka ke rumah Ishak B. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Zainab, Hizir pun pergi menemui Tuan Sulaiman. Hizir mengatakan kunci rahasianya ada pada leher anak itu. Kita harus menyembunyikannya di tempat yang aman dengan barang yang aku ambil dari Pangeran Murad. Mereka mungkin tahu Zainab dan Hamzah telah datang ke pulau ini. Kita harus mengambil tindakan sebelum bahaya muncul, kata Hizir. Lalu Sulaiman menjawab, kuncinya sudah ada di tempat yang paling aman, kata Sulaiman. Mereka bisa menyerang kapan saja. Hizir pun mengajak Sulaiman untuk pergi, namun dia menolaknya dan menyuruh membawa pergi Zainab dan Hamzah saja dengan segera. Oruts dan krunya sudah sampai di tempat tabib. Tabib pun sedang mengobati luka di perut Yareli. Ilyas pun dengan seksama memperhatikan setiap ruangan di rumah tabib tersebut. Saat hendak membuka pintu kamar yang berisi Poseidon di dalamnya, tabib perempuan itu pun marah dan mengatakan, kalian kesini bukan untuk berobat. Luka di perutnya hanyalah luka baru dan dibuat-buat. Saat Oruts menyuruh buka pintu kamar tersebut lagi, kru kapal Theo yang puntung jari pun tiba-tiba membuka pintu. Seketika itu juga Oruts melihatnya dan ingin menangkapnya. Laki-laki itu pun langsung lari. Oruts menyuruh Ilyas untuk mengejarnya, sedangkan Oruts dan kru yang lain meladeni perkelahian dengan anak buah Theo yang lainnya. Ilyas sempat menangkap si puntung jari tersebut, namun rekan-rekannya yang lain datang membantunya dan Ilyas pun kehilangan anak buah Theo tersebut.
Pria tersebut ingin menaiki perahu, namun dia tidak menemukan salah satu pendayung. Dan tiba-tiba Oruts pun datang lalu menghantamnya dengan pendayung tersebut. Pria itu pun dibawa oleh kru kapal ke kapal dan mereka menggantungnya dengan posisi kepala ke bawah. Ilyas menanyakan kemana Theo membawa Ibu Muhammad. Pria itu mengatakan, "Kami hanya perantara saja. Aku tidak tahu pada siapa dia akan diserahkan." Lalu Oruts menyuruh Horotju untuk mengambil persiapan yang dibutuhkan. Lalu mereka pun memakai pakaian ala-ala pengusaha dan jubah pendeta Yunani untuk penyamaran. Mereka pun berhasil menaiki kapal Theo dan berencana untuk mengambil Ibu Muhammad. Theo pun meminta emas dari Baba Oruts yang sedang menyamar. Namun Oruts meminta untuk melihat kondisi Ibu Muhammad terlebih dahulu. Ibu Muhammad pun dibawa keluar oleh anak buah Theo. Setelah melihat Ibu Muhammad dalam keadaan baik-baik saja, kru kapal Oruts pun mulai berkelahi untuk membunuh para anak buah Theo. Dan Ibu Muhammad langsung dibawa oleh kru kapal Oruts. Theo pun berhasil dibunuh oleh Oruts. Misi penyelamatan pun berhasil.